things are so small now. I've grown up. Well, come on then. Let's buy you new clothes and shoes. Then the old woman and Karen went to the store. Oh, look, just like my favorite red shoes. I must get these. Karen, you don't need fancy red shoes. You need shoes that you can wear respectfully. Like, if we need to go to a funeral. I can only buy you one pair of shoes. Let's buy those black ones and go home. I am very tired. I don't care. If you don't buy both shoes, I'll walk barefoot everywhere from now on. Little girl, I wish you weren't so stubborn. The old woman bought the black shoes for Karen and spent the last of her money to appease her with the red sparkly shoes, too. They had to walk home on foot. The old woman's feet hurt a lot along the way with the spoiled Karen. And Karen didn't care. She walked on home with her new red shoes. One day, the old woman told Karen that they needed to attend a funeral in town. Karen, be sure to put on your black shoes. Otherwise, it will be disrespectful at the funeral. Karen looked at the black shoes in her room, and then at the bright red ones. She chose to put on the red shoes. When they left the house, she covered them up with her skirt, so the old woman would not see the shoes. However, at the funeral, everyone saw Karen's shoes, shining brightly under her skirt. They spoke amongst themselves about Karen's red shoes at the funeral, and about how disrespectful the shoes were. When what was said came to the old woman's ear, she got very angry. You didn't listen to what I told you, and you put on the red shoes again. You're so stubborn, Karen. Show some respect. A handsome young lord passing by at that struck by Karen's beauty. He came to her and went down on his knees and gave her compliments. How beautiful you are, and so delicate in these beautiful shoes. My lord, you make me blush. You must be a very good dancer. I invite you to the dance night in the palace tonight. Please come. With the happiness of the Lord's offer, Karen started dancing with joy. But after a while, Karen couldn't stop dancing. Why can't I stop my feet? What is happening? Oh! Karen started walking away from the old lady and the Lord while she was dancing. Karen, come back. Even though the Lord chased Karen for a while, he lost her. Ya Allah, gara-gara kamu. Tuh, anak kecil gemungan. Ini ada anak gede. Nonton tuh. Diam. Diam. Oi, diam oi. Sing with Bella. Hello song.
tired. I am hungry. I am tired. I'm not so good today. Well, I hope you feel better soon. Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? How are you today? I hope you have a wonderful day. Bye! If you like this video, please give us a thumbs up and subscribe for more new videos. Sing with Bella! Welcome, everybody! Let's all stand in a circle. Hello, everyone. How are you? How are you? How are you? Hello, everyone. How are you? How are you today? Get ready to clap your hands. Hello, everyone. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Hello, everyone. Clap your hands. Clap your hands today. Now let's stomp our feet. Hello, everyone. Stomp your feet. Stomp your feet. Stomp your feet. Hello, everyone. Stomp your feet today. Now, should we touch our nose? Let's do it. Hello, everyone. Touch your nose. Touch your nose. Touch your nose. Hello, everyone. Touch your nose. Touch your nose today. Welcome, everybody. Let's have some fun. Hello, everyone. How are you? How are you? How are you? Hello, everyone. How are you? How are you today? Hello, Marla. Hello, ma'am. Yes, ma'am. You can start, ma'am. Okay. We can start now. Yes. Okay. Halo semuanya. Apa kabarnya nih? Baik. Baik, Kak. Ya. Wah, kakak senang dengarnya. Ada yang udah tahu kakak belum siapa? Ada yang kenal? Belum. Udah. Semua. Oke, gitu kita kenalan dulu ya. Oke, kita kenalan dulu. Jadi nama kakak Kak Marla, kan saya Marla Marlena. Jadi kalian bisa panggil kakak Kak Marla. Jadi kalau misalnya kalian ada mau tanya sesuatu, kalian bisa panggil kakak Kak Marla. Nah, kalian udah pasti tadi kakak lihat tuh di kolom chat, Kak, kapan sih mulai TIK-nya? Kak, kapan sih mulai TIK-nya? Nah, jadi sebelum kita mulai TIK-nya, kita ada kehadiran dua teman, namanya Brandon Joshua sama Bruce Leonardo. Halo. Halo, Hai. mana nih?
Bruce. Halo Bruce. Hai Kak. Nah, kakak kenalin dulu nih, mereka berdua ini siapa sih sebenarnya? Nah, mereka berdua ini adalah teman kalian yang sudah pernah ikut coding kelas kakak. Nah, mereka ini sudah berhasil membuat game dan memenangkan lomba dari tutos.org. Nah, sebelum kita mulai kelas coding kita nih, kita lihat dulu mereka bikin apa sih selama coding kelas? Boleh nggak nih dimulai dari Bruce dulu deh. Halo Bruce. Hai Kak. Halo, bisa kamu presentasikan ke teman-teman? Kamu buat apa sih? Bisa share screen kan? Oke, silakan. Tunggu. Tunggu. Teachers Joanne, please make Bruce as a co-host. Teacher Joanne, do you hear me? Yes, sir. I already make him as a co-host, sir. Yeah, Bruce make Leonardo, Bruce- sir. Yes, Bruce Leonardo. Yes, Right. sir. Yes, I already make him as a co-host. Oke. Sementara kita menunggu ya, Bruce. Sudah. Ya, oke, silakan Bruce. Sudah. Ini Jadi share di grup kan? Jadi jelasin cara bikinnya atau jelasin gimana bikin gamenya? Ya, semuanya Bruce. Oke. Nah, saya bikin game ini namanya Zombie Guy. Game ini ceritanya tentang kamu tembak-tembak zombie. Ini gamenya endless. Kamu tembak-tembak zombie sampai kamu dapat skor yang tertinggi gitu. Terus cara bikinnya ya lumayan rumit sih. Kita bisa bikin supaya waktu dia bergerak, kita bisa bikin pakai WASD atau enggak arrow keys. Mungkin bisa pakai move 4 steps atau enggak mungkin bisa pakai change X by bla 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 sama change Y. X kanan sama kiri, terus sama Y itu atas sama bawah. Terus waktu kita pencet space, kita bisa bikin clone, bulletnya. Jadi dia bisa keluar peluru gitu. Jadi code bulletnya ini simple, tapi kalau misalnya mau tambahin weapon baru nih agak rumit karena kita perlu ubah ke yang lainnya juga. Terus sama kita bisa set damage-nya di player. Yang paling rumit playernya sih karena code-nya paling banyak. Terus zombinya nggak terlalu rumit karena kita tinggal nge-code supaya dia keluar dari tempat yang kita mau tuh. Jadi ya gitulah. Dan ya gamenya simple sih ya, tapi kalau misalnya mau bikin rumit bisa. Terus ini logo play-nya kita bisa bikin supaya supaya waktu kita start dia ada play, sama kita bisa bikin zombie baru. Kalau misalnya kita udah bikin satu zombie itu, kita udah bisa bikin zombie yang lain karena kita tinggal copy paste tuh. Terus kita tinggal kasih damage-nya kalau misalnya mau lebih besar bisa. Jadi bikinnya simple ya. Terus kita kalau misalnya mau bikin dia spawn, kita lihat kita mau dia spawn dari mana, kita tentuin X sama Y-nya. Terus sama kita bisa nge-code supaya waktu kita pencet 2 atau 3 dia bisa ganti kostum. Waktu ganti kostum kita baru nge-code. Misalnya kostum keberapa tuh dia jadi misalnya kecepatannya berubah gitu. Ya coba sekarang lah kita play.
Jadi jadi ini tinggal kita tembak-tembak tuh. Tembak-tembak tuh. Terus kalau misalnya mau ganti weapon pencet 2 tuh. Terus bisa move, tapi move nggak gitu itu. Nah, terus kalau misalnya mati kita nge-code supaya dia waktu darahnya sisa 1 nih jadi 0 gitu. Terus sama ini yang best survive time ini dia bukan itu variable-nya bukan yang untuk cloud punya karena saya masih belum scratcher tapi sekarang saya udah bisa bikin scratcher. Terus kita 1 2 3 untuk ganti weapon gitu. Terus ya bagi weapon yang agak lama itu ya weaponnya pasti lebih kuat gitu. Nah, terus kalau misalnya udah bikin zombie, kita tinggal kasih wait supaya misalnya kita lagi mau bikin boss nih, dia nanti jadi bisa keluar pada terakhir-terakhir. Terus kalau misalnya mau bikin boss lain, ya waktunya aja, perubahan waktu gitu. Wait berapa second gitu. Ya gitulah. Terus sama kalau misalnya kita mau zombinya lebih ada supaya ada health-nya, itu kita perlu nge-code variable bahwa kalau misalnya dia hit bulletnya, hit pelurunya itu dia berkurang 1 darah. Tapi biasanya working sama biasanya gak working sih ya. Jadi ya gitulah. Udah. Cara buatnya gimana? Tunggu. Oke. Terima kasih, Bruce. Jadi kalian di kolom kalian di kolom chat banyak yang pengen tanya kamu, Bruce, dari cara pembuatan. Kemudian ada yang penasaran. Ya, tunggu. Saya share link-nya aja. Jadi kalau misalnya masih nggak paham tuh bisa tinggal see inside gitu. Oke, gimana kalau kita karena masih ada waktu kita buka sesi Q&A, Bruce? Boleh nggak, Bruce? Siki apa? Sesi Q&A, jadi sesi tanya jawab. Boleh? Boleh. Oke, bagi yang mau tanya nih, coba ketik di kolom chat atau raise hand di Zoom, biar bisa dijawab sama Bruce. Kalau misalnya rilis di Play Store bisa sih ya, tapi kalau misalnya mau rilis ke Play Store itu kita perlu baca Wikipedia-nya si Scratch. Ditukar ke file apa, terus kita pakai website lain, ditukar ke exe atau ke APK, terus baru bisa ke rilis ke Play Store. Cara buatnya. Tunggu. Cara buatnya ya. Tunggu. Maksudnya cara buat, kalau buat game itu? Enggak. Website Scratch itu website free. Kapan mau buat gamenya, Kak? Nggak tahu. Maksudnya kapan mau buat gamenya apa? Oke, kakak bantu Bruce ya. Jadi buat kalian nih yang penasaran nih atau pengen bikin yang sama kayak Bruce itu, jadi kita akan ada kelas Scratch juga itu pada pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-7, ini pertemuan pertama 7? kan? Nah, nanti Lama kan? Iya, pertemuan ke-7. Lama. Kita akan ada dicepetin. Selamat pagi, Miss. Iya,
Iya, pembelajaran Scratch. Jadi kalian juga bisa membuat game sama seperti Bruce. Tapi nggak sama banget ya. Setidaknya bisa membuat game dari Scratch tersebut. Oke, silakan lanjut, Bruce. Cara buat gamenya nggak gitu lama sih ya kalau misalnya udah ngerti gitu. Terus kalau misalnya baru pertama kali buat ya rumit pasti selalu. Cari aja di Google banyak tutorialnya. Gambarnya bisa cari di Google, bisa juga bikin sendiri. Susah, nggak susah. Kalau ngerti gampang. Karena di atasnya masih juga banyak ini. Ini cuma website free untuk belajar aja gitu. Gambar karakternya si Scratch sudah bikin add-ons itu. Apa Paint, udah add-ons. Nama gamenya apa, Kak? Cara bikinnya sih simple ya. Sama itu bisa dibikin game gede kalau misalnya kita bisa add untuk perubahan level ya. Kemarin saya add perubahan level tapi saya di report karena ada darah. Jadi lebih mending jangan terlalu ada darah atau enggak terlalu brutal gitu. Jadi saya pernah di report dan di ban selama 3 hari. Terus terbuka lagi. Sama jangan copy link kita terus paste ke komen game yang lain yang lagi populer. Nanti kalau misalnya reportnya udah terlalu banyak, nanti si Scratch juga akan ban selama beberapa hari. Terus kalau misalnya game offline atau online, itu kalau misalnya pakai variable cloud itu perlu online. Terus kalau misalnya pakai offline kita bisa download aplikasi Scratch free. Kalau misalnya saya nggak tambahin ke Play Store, nggak bakal muncul. Tapi ada aplikasi Scratch Junior di itu. Di HP nggak bisa, di HP tampilannya sangat susah untuk bikin gamenya. Jadi kalau misalnya di HP bisa sih ya, tapi susah banget gitu. Bisa dimainin sama orang lain kalau misalnya share, tapi kalau misalnya share perlu sign in atau enggak join Scratch. Kalau misalnya aplikasi Scratch yang untuk umur 8 ke atas itu nggak bisa di HP, bisanya di website laptop. Di HP bisa, tapi susah banget mainnya karena si Scratch ada tambahin Android control, tapi kita perlu drag supaya waktu misalnya di drag dia move berapa. Cara simple buat di HP gimana? Cara simpelnya sih download aja Scratch Junior, tapi tampilannya berbeda. Pernah cek aja profilnya. Kayaknya udah nggak update sih ya. Tablet bisa buat nggak? Oh, nggak tahu. Saya nggak punya tablet kan. Nggak pernah coba. Ada, tapi udah rusak. Oke, kayaknya udah. Kak Mala, silakan. Brandon. Oke, terima kasih Bruce. Terima kasih adik-adik Ya, atas sama-sama, Kak. pertanyaannya. Antusias banget ya. Wah, Kak Bruce ini sudah bikin game yang luar biasa ya. Ini tuh sekarang itu giliran kalian yang buat game kayak Kak Bruce. Nah, selain Kak Bruce, kita ada kedatangan Kak Brandon Yosua. Halo Kak Brandon. Halo. Halo. Nah, kemarin kamu juga buat game ya? Temanya COVID bukan? Iya, Kak. Nah, oke, boleh dong dipresentasiin ke teman-teman. Kamu buat game apa? Ya, sebentar ya, Kak. Oke, silakan. Nah, jadi
Saya buat game bernama Defeating Covid Game. Ini game saya buat kira-kira mau 6 hari ya. 6 hari kita main dulu ya, baru kita lihat si insight-nya ya. Jadi kalian tinggal pencet bendera itu. Boleh pause dulu gak? Boleh pause dulu gak? Suaranya bergema, gak bisa dengar. Oh iya. Sebentar. Jadi gimana caranya? Itu enggak tidak usah dikasih suara saja. Sebentar. Gimana ya caranya? Ya, lanjut aja ya. Pakai earphone. Tunggu. Suaranya masih bergema. Pakai earphone atau enggak? Launch meeting lagi terus ganti-ganti audionya. Udah. Kak Marla, gimana cara ngecilin suara soundnya? Maksudnya apa? Double. Kak Marla, suaranya double ya, Kak? Masukin ke enggak. Kalau misalnya sound nanti efek dengan suaranya si Brandon juga. Kalau gitu masuk ke tempat background yang mana kamu set musiknya untuk main, ke si insight aja. Terus habis ke si insight cari sound yang kamu taruh supaya dia jadi sound backgroundnya gitu. Ke sound, kalau misalnya udah ke tempat sound backgroundnya, ke bagian sounds. Apakah ketemu? Kalau nggak bisa, bisa dari ketika kamu share screen, itu ada pilihan share my audio, itu kamu uncheck, jangan di checklist. Ini kamu tutup dulu presentasinya, kamu tutup dulu, bagiin layarnya, terus kamu bagiin layar lagi. Nanti ada tulisan bagikan audio, itu kamu jangan di checklist. Apakah ada? Udah, Kak. Kedengaran nggak, Kak? Suaranya. Kalau menurut teman-teman gimana? Kedengaran, Kak. Terima kasih. Dengaran. Oke, terima kasih. Jadi silakan lanjut, Brandon. Oke, Kak. Jadi gamenya cukup simple, kalian bisa bunuh ini coronanya. Kalian bisa tembak pencet F ya. Terus kalau kalian mau bergerak pakai raw. Nah, terus kalau kalian kena coronanya, akan ada emosi seperti ini. Nah, jadi vaksinnya di sini berkurang. Kalau yang di level 1 kita bunuh 20 corona. Kalau sudah level A. Nah, level selanjutnya kita berada di tempat sekolah. Tambah lagi kesusahannya dengan ada corona yang lebih cepat jalannya. Kalau yang di sini sih tinggal bunuh 23. Nah, biar nggak bosan, jadi saya di level 3 saya buat kayak ada air support gitu. Biar lebih menarik. Ini
vaksinnya harus didapat sampai 150 vaksin. Vaksin ini digunakan untuk di level bos nanti. Di level setelah ini. Nah, kalian bisa lihat di sini vaksinnya ada 150. Kalau kalian keluarkan satu peluru, dia akan berkurang satu. Seperti boss health-nya juga total boss health-nya cuma 50. Jadi kalian harus pakai sebaik mungkin vaksinnya, jangan sampai di habisin, kalau nggak kalian bisa game over. Bentar. Nah, yang di level ini juga sedikit menantang karena corona delta yang bos ini bisa membesar. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus berhati-hati. Jika terkena ya game over juga. Nah, yang hijau-hijaunya lidahnya itu. Kalian juga harus lihat vaksin stoknya, jangan sampai habis. Mantap. Kalian bisa lihat boss fight-nya tinggal 29, 28. Sedikit menegangkan di bagian ini. Yalah. Kalian harus hati-hati. Sekali kena langsung mati ya, nggak ada tambahan nyawa lagi. Aduh, mati. Maaf ya teman-teman. Kita ulang lagi sekali lagi ya. Ya kalau kalian sudah menang sih sebenarnya bentar. Backdropnya akan berganti seperti ini. Backdropnya akan berganti you win seperti itu. Oke, sekarang kita masuk cara pengerjaannya. Yang pertama ada ammo. Ammo ini paling penting karena kok paling penting. Ini untuk yang boss health-nya ini vaksin stok untuk peluru kalian kalau nembak yang di level boss. Jadi bentar, banyak ini. Di COVID boss kalau dipencet kan memang ini di paling akhir ya, ini COVID bossnya di paling akhir, jadi kalau dipencet hide, jadi kalian bisa setel kayak gini. Habis itu bentar, when clicked hide variable boss health, karena memang juga ini di paling akhir. Bentar ya. Nah, yang ini semua, ini pengerjaan untuk yang dia membesar sama waktu dia di boss town-nya itu. Nah, kalau yang ini klon-klonnya corona yang tadi di awal gamenya, kalian bisa lihat di sini. Dan kalau terkena corona, tinggal kalau mau misalnya kalau terkena corona itunya vaksinnya kurang satu, tinggal di setting gini, change vaksin ya, karena tadi memang vaksin by -1. Lalu kita memang harus
go to random position karena dia kan posisinya bebas gitu. Nah, ini saat backdropnya berubah jadi desert yang tadi yang padang pasir itu, dia show lagi kan. Tapi dia berbeda dengan yang ini karena yang ini untuk yang di pertama, kalau yang ini untuk yang ketiga yang jatuh-jatuh itu, yang jatuh gitu. Nah, kalau kota backdrop itu kota kartun, yang ini kota ini dia akan di hide forever karena kita tidak membutuhkan itu lagi karena covid bosnya sudah ada, jadi kita nggak usah tambahin lagi kalau nggak nanti kalau susah. Lalu yang penting lagi yang ini nyawa kalian, jadi kalau habis ya mati nih. When I request non-active place for variable vaccine, jadi kalau gamenya sudah mulai, kita show variable vaksin ini, yang ini. Sebentar. Nah, yang ini. Show variable vaksin yang gambar ini. Habis itu, nah, ya. Saat bendera hijau diklik, vaksinnya jadi 3. Maksimal cuma 3 ya. Nah, habis itu kalau backdropnya switch to kota kartun, vaksinnya to 3, tapi hide, di hide ya. Dari desert udah di hide karena kita nggak butuh lagi, karena kan tadi saya sudah bilang kalau di desert sekali kena ya juga sekali mati, langsung mati, nggak ada tambah nyawa. Lalu yang paling penting lagi yang, nah ini dia yang paling rumit menurut saya. Ini kode untuk yang orang ini, namanya Brandon. Ini kode-kodenya saya pakai raw karena lebih gampang, dan juga biasanya orang-orang juga pakai raw ya. Nah, waktu diklik gini, saya sengaja buat seperti ini biar dia tetap di sini. Jadi kalau misalnya mati nggak di sini terus, tapi di sini aja. Kalau mulai ya, kalau dipencet ya. Nah, when clicked, switch to costume 1. Kostumnya ada berapa ini? 6. Yang pertama yang ini, yang di awal-awalnya. Kedua yang sesi pengambilan amonya. Yang ketiga happy gitu. Yang terakhir ini yang saya bilang you win itu. Kalau yang ini ya nggak tahu lah ya, mati. Yang ini juga mati. Apa lagi ya? Level up. Bentar, aduh. Level up. Nah, jadi when click set score to 0. Memang ya, level up-nya kan memang harus 0 ya. Karena ulang lagi dari awal. Habis itu skornya lebih besar dari 19. Ini harus kasih kotak forever ya, jadi dia selamanya. So, nyalakan lagu tada. Bentar. Habis itu hide. Stop this step. Nah, kalau dari desert lagi kita hide aja forever. Jadi dia nggak keluar lagi kalau dari desert. Itu aja sih. Ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih Brandon. Nah, teman-teman ada yang mau bertanya nggak nih? Boleh di kolom chat, boleh hands up. Wah, ada Shebat. Silakan Shebat. Kak, kalau mau nembak pencet apa? Pencet F. F. Oke, Kak. Kasih. Sebentar. Kak, Berapa hari buatnya? kalau mau gerakin orangnya gimana? Apa? Boleh diulang? Kalau mau gerakin orangnya. Oh, gerakin orangnya pakai raw. Tahu kan raw? Yang di sini. Apa ya? Ngomongnya apa ya?
Iya, tanda naik turun yang itu, yang raw. Bentar, bentar. Kak, saya mau nanya, Ya? cara bikin orangnya itu kayak mana, Kak? Oh, digambar deh. Seperti ini. Oh, Digambar sendiri. Gimana? Kok hilang playernya? Sebentar, digambar aja. Oh iya, yang di bagian kalau namanya gamenya apa? Oh, sebentar ya. Ini, kalian tinggal pencet link ini aja untuk masuk ke dalam gamenya. Kalian bisa lihat tutorial cara mainnya ada di sebentar. Sebentar, kalian bisa lihat tutorial cara mainnya. Kan kalian harus pencet link yang saya kasih. Sebentar. Ini, kalian kalau mau tahu cara mainnya, nah, ini instruction di sini. Up row, down row untuk jalan, left row, right row for rotate, dan F untuk shift. Kalian bisa lihat semuanya di sini. Tanda panah yang itu loh, yang raw itu, tanda panah. Ada lagi yang mau bertanya? Sebentar. Oh, sebentar. Kak, itu game offline atau online? Itu tergantung ya. Offline atau online itu tergantung. Kalau yang saya pakai ini karena di Google ya berarti online. Kalian juga bisa yang offline pakai desktop, download di desktop aja. Oh, boleh. Kenapa? Nanya apa? cara buat kayak di itunya kan ada kayak add comment gitu. Nah, dipakainya itu kayak kodenya itu apa? Boleh diulang pertanyaannya kurang jelas? Pakai codingannya itu apa? Oh, pakai Scratch. Scratch itu aplikasi untuk coding anak-anak ya, kalau bisa dibilang. Pakai Scratch aja. Kak, bagian paling rumit dari pembuatan gamenya apa? Bagian paling rumit. Oh, ya. Bagian paling rumit sih waktu itu saya buat levelnya susah banget. Jadi awalnya saya mau buat 5 level. Tapi saya jadi buat 4 level karena terlalu susah buat yang level kelima. Ngestak terus gitu caranya. Sebentar. Ada yang lagi yang mau bertanya? Oh, sebentar. Ada diskusi kolom chat. Pak, pembuatannya lama nggak ya? Lama ya, 6 hari ya. 6 hari lumayan lama ya. Sebentar ya, satu-satu. Kak, cara main gamenya gimana? Ada di yang saya kasih linknya itu. Sebentar, saya ulang lagi kasih link. Ini, kalian tinggal pencet ini, terus nanti ada instruction lagi. Ini, seperti ini. Instruction ini. Ada instructionnya kok. Di situ saya baca lagi. Email dan yang lainnya aku nggak tahu. Kok buat coronanya juga digambar? Iya. Buat coronanya juga digambar. Nggak copyright ya. Nggak copyright dari YouTube. Kak, berarti ini tentang komputer dong. Iya kak, benar. Kurang pintar-pintar juga sih. Tapi nggak terlalu pintar ya. Ada lagi? Halo? Apakah masih ada yang mau bertanya? Oke, ada lagi Tunggu. nggak nih yang mau bertanya? Tunggu. Kak, habis digambar cara buat orangnya berputar gimana? Pakai tanda panah kiri sama tanda panah kanan. Yang ini loh. Bentar. Yang ini. Tanda ini. Kak, habis digambar karakternya kayak gimana dimasukkan ke gamenya?
Habis kalian bisa gambar di sini sebentar ya. Ini, sebentar. Nah, kan di sini ada slide, choose a slide. Tapi kalian pencet ini, paint. Terus kalian tinggal buat gambarnya. Kalau saya buatnya sih ada, misalnya ini ya, orangnya ini ya. Terus kalau mau masukin ke gamenya ya tinggal kayak gini, udah. Dia langsung masuk ke dalam gamenya, tinggal kalian setting apa gitu. Tapi yang paling awal pasti selalu ada ini. Kita aja. Ini lagi, sebentar. Kak, cara matiin virus coronanya klik apa, Kak? Klik F. Kalian tinggal shoot aja, klik F. Tepat di coronanya. Copyright itu apa sih, Kak? Copyright itu apa ya? Copyright maksudnya ngikutin orang, ambil dari orang gitu tanpa minta izin gitu. Kak, nama aplikasi buat gamenya apa? Sketch. Oh, sebentar ya, saya kasih namanya Sketch. Seperti ini. Kalian, kok yang ini? Aduh, sebentar. Ada kesalahan teknis, sebentar. Kok nggak ada? Apalagi nih? Kak mau tanya, kakak di negara apa? Aduh, di Indonesia lah, masa di Amerika? Ada lagi. Oke, ada lagi nggak nih? Kalau enggak, kita lanjut untuk pelajarannya. Apakah ada lagi? Oke, 2 pertanyaan lagi deh. Oke. Silakan, Brandon. Brandon, kamu pakai United ya? Enggak ya? Saya juga belum tahu United itu apa ya. Ya salah. Ada lagi? Oke, ada lagi? 1 pertanyaan lagi? Ada lagi adik-adik? Nah, sekarang makasih Bruce sama Brandon. Oke, Kak Marla juga. Jadi kalian sekarang udah lihat, nanti kalau ikut terus komputer ini ya, kalian bisa membuat sesuatu seperti Brandon dan juga Bruce. Ya. Jadi kami welcome semua yang datang pada hari ini. Ya, ini langsung kami berbicara dari Amerika ya. Nah, ini harusnya jam tidur ini. Pak Har ini jam tidur sekarang. Hello Irene, how are you? No. Ya, silakan dilanjutkan. Jangan lupa ya, adik-adik ikut absen. Itu daftar absen diisi ya. Nah, mungkin kita tidak membatasi. Ya, hello Irene. Halo, Jadi, silakan kalau masih ada pertanyaan bisa ditanya ke Bruce, Kak Bruce atau Kak Brandon. Ya, nah kalau kalian terus ikut, bisa nanti dibimbing oleh Kak Marla. Oke, Irene, do you have any question? No question. Thank you. Oke, silakan Kak Marla lagi. Makasih ya Kak Marla. Ya, kembali kasih, Pak. Oke, Later I will ask a chat. Hi, Aaron. Oke, thank you buat Brandon sama Bruce. Terima kasih presentasinya. Semoga makin sukses, makin sehat selalu ya. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Ya. Oke, bye-bye dulu. Bye-bye, Kak. Bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Oke. Nah, tadi Ya. Bye-bye. Bye-bye. Oke,
Ya. Oke, kita mulai kelas untuk hari ini. Jadi kakak pertama kali untuk izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah layar kakak sudah terlihat? Belum kak, masih loading. Belum kak. Oke, sebentar ya. Kak. Sudah. Sudah kak. Sudah kak. Oke, sebentar. Oke, kakak masuk. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengenalan perangkat komputer dulu. Nah, kemarin-kemarin ataupun yang tadi kakak lihat, wah kak, kapan nih belajar TIK-nya? Atau aku pengen buat Scratch nih sama kayak Kak Brandon atau Kak Bruce. Nah, kita juga akan belajar Scratch itu nanti di pertemuan ke-7 kita. Nah, nanti kakak akan jelaskan secara rinci gimana sih cara buat gamenya, kemudian cara membagikan gamenya ke orang lain. Nah, kakak akan jelaskan nanti pada pertemuan ke-7. Jadi, terus ikuti pertemuan kita sampai selesai, oke? Baik kakak. Oke, Oke. terima kasih. Jadi, karena ini pertemuan pertama nih, kita masuk dulu ke slide selanjutnya. Kakak perkenalkan diri lagi, nama kakak itu Marla Marlena. Kakak itu seorang siswi di SMA Santo Yosef Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kakak juga seorang junior developer front end website, pembuatan website, tapi bagian depannya, kemudian penggemar teknologi AR/VR. Kakak juga seorang blogger dan traveler. Oke, buat kalian yang pengen pengen ngobrol lebih jauh sama kakak, kalian bisa di Instagram kakak @bonado31 ataupun di LinkedIn kakak dari atas nama Marla Marlena. Itu sosial media kakak. Kemudian, nah, aturan pembelajaran. Jadi selama pembelajaran kita ada aturan-aturan yang kakak harap kalian mengikuti dengan baik dan benar ya. Jadi yang pertama itu kalian wajib on cam selama pembelajaran dan mematikan mikrofon apabila tidak sedang bertanya atau tidak diminta menjawab. Kemudian menggunakan kata-kata yang sopan saat bertanya dan fokus pada pembelajaran. Ketiga, mengerjakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Dan keempat, datang tepat waktu dan selalu mengikuti setiap pertemuan sampai selesai. Itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian komputer terlebih dahulu. Jadi, selama ini kan cuma pakai komputer nih. Terkadang kita ada yang nggak tahu nih komputer itu apa sih. Nah, jadi di sini kakak pengen kasih tahu ke kalian semua. Komputer itu adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer itu pada awalnya itu dipergunakan untuk menggambarkan orang. Nah, yang pekerjaannya itu melakukan perhitungan aritmatika. Aritmatika itu suatu pembelajaran dalam matematika. Kemudian dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Itu yang definisi dari komputer. Kemudian, nah jenis-jenis perangkat komputer. Mungkin ada yang sudah tahu dari pelajaran sekolah kalian perangkat komputer itu apa saja. Jadi di sini kakak akan membagi menjadi dua bagian. Ada software dan hardware. Nah, software itu apa, hardware itu apa sih kak? Kita next. Perbedaan dari software dan hardware. Hardware itu bisa dilihat dan dipegang secara fisik. Sedangkan software itu nggak bisa dilihat tapi tidak bisa dipegang secara fisik. Selain perbedaan juga terlihat dari fungsi. Fungsi software yaitu penghubung antara hardware dan pengguna. Kemudian hardware ataupun software sama-sama memiliki tujuan yang sama pentingnya. Jadi contoh hardware itu seperti apa? Nah, kita ke pengertian dulu. Hardware itu perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik dari komputer. Dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Dan dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, hardware itu apa aja? Nah, boleh dong bantu kakak, ini apa sih namanya? Ada yang tahu? Oke, benar. Jadi ini namanya monitor. Ini layar monitor. Oke, ini layar monitor. Kemudian yang di sebelah sini apa ya? Itu kayak koper gitu kak.
Oke. Jadi ini namanya stabilizer. Jadi ini untuk menstabilkan listrik kita. Kemudian ini apa? Ada yang tahu? Badan komputer. Oke. Jadi ini adalah CPU atau CPU. Nah, kemudian yang ini apa nih? Keyboard. Pinter. Itu keyboard. Itu printer. Selanjutnya mouse. Oke, selanjutnya. Mouse. Oh, yang sebelah apa nih? Speaker. Speaker, benar banget. Nah, sebenarnya hardware itu masih ada webcam, Kak. Jadi sebenarnya hardware itu masih ada banyak lagi, cuma kakak ambil contohnya di sini ada 7 buah hardware yang sering kalian lihat. Nah, kita lanjut software. Software itu perangkat lunak atau peranti lunak yang istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian dari sistem komputer yang tidak berwujud, itu software. Kemudian, nah, ini adalah contoh dari software. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu? Belum? Ya, Dilo? Spion, Kak. Jadi ini adalah antivirus. Nah, antivirus itu juga termasuk dalam software. Kemudian ini apa ini yang warna biru? Ada yang tahu? Software, Software. Oke, pintar. Oke, yang sebelah sini ya? Kalau yang di bawahnya apa? OS. Ya, jadi software yang di sini, ini maksudnya sistem OS. Nah, kalau yang sebelahnya? Google. Ya, benar. Google Chrome. Oke, kita next. Nah, pembagian sistem software. Jadi software itu dibagi menjadi dua. Sistem software pada smartphone dibagi menjadi dua, yaitu Android dan iOS. Sedangkan pada komputer hanya terdapat sistem software yaitu Windows, Linux, dan lain-lain. Jadi sistem software itu antara HP sama komputer itu berbeda ya. Kalau HP itu kita sering dengarnya Android atau iOS. Sedangkan komputer itu biasanya Windows, kemudian Linux, dan lain-lain. Nah, kita main games dulu deh. Tadi udah capek-capek, bosen-bosen lihat materi, kita main games dulu. Nah, siapa yang bisa jawab tercepat dari soal ini? Silakan ketik di kolom chat. Kakak hanya terima jawaban untuk kolom chat. Oke. Upsi. Tadi kelihatan ya? Kak, itu maksud gamenya apa ya, Kak? Oke, maksud gamenya itu kalian mencari kalau misalnya anggur ditambah apel ditambah jeruk jadinya berapa nilainya? Ada yang masih bingung? Wah, ada yang sudah menjawab. Oke, kakak masih tunggu. Bisa ya? 39, Kak. Kakak masih tunggu. Kalau sudah menjawab, sudah ya, cukup satu kali ya. Untuk sementara ini, belum ada yang benar. Kakak masih menunggu. Belum ada yang benar. Jika satu ini kan ada 2 jeruk.
Baiklah. Jika ini tambah ini 17 ditambah ini cuma 1, jadi berapa? Rajin kita ini. Kakak tunggu 1 menit lagi. Apa nih ya? Anggur ditambah apel ditambah jeruk. Uang. Satu apel ditambah 3 apel, ditambah 2 apel tambah 3 apel sama dengan 30. Banyak banget, cuma 3 doang. Kita cuma bermain game doang. Itu lupa di-mute. Oh ya, aku lupa Oke, stop. Hasilnya 20. Kakak sudah mendapatkan salah satu teman kalian benar yang namanya Syakira. Ada Syakira di sini? Halo Syakira. Halo Syakira. Ada. Oke, tolong jelasin dong dari mana kamu dapat 114? Perkalian dulu yang dihitung. Oke, coba jelasin. Anggur 7, terus apel kan 5, terus jeruk 10. Nah, terus apel sama jeruk dulu dong, kan dikali. Ada tanda kalinya. Oke, sudah? Sudah, Syakira? 20 kali 5, jadi gitu kan. Terus ditambah 7. Sudah? Oh, 7. Karena anggurnya ada 2, jadi 14. Jadi 20 kali 5, terus tambah 14. Gitu. Oke, benar banget. Terima kasih, Syakira. Aku anggurnya ketinggalan 1. Ketinggalan 1, nggak apa-apa. Kita masih ada games nanti. Buat kalian yang baru mungkin kenal dengan games ini. Nggak apa-apa, kakak masih punya 1 games lagi nanti di akhir. Nah, kita masuk ke pembahasannya dulu deh. Benar banget yang Syakira omongin tadi. Jadi ini 10, jeruk itu 10, ditambah 10, tambah 10 sama dengan kan 30. Kemudian apelnya 5, ditambah 10-nya jeruk, tambah 10 sama dengan 25. Kemudian anggurnya 7, ditambah apel 5, tambah apel 1 lagi, jadi 17. Nah, di bawahnya ini, anggurnya ada 2, berarti 2 kali 7 kan 14. Terus apelnya ada 5, dan jeruknya ada 2, berarti ini dikali dulu. 5 kali 20, kan 100 ditambah 14, 114. Selamat ya Syakira. Terima kasih responnya teman-teman. Tenang, bagi kalian yang belum benar tadi, kita masih ada games lagi 1 di akhir nanti. Jadi jangan lengah atau tetap fokus pada pembelajaran kita. Siapa tahu kamu yang akan kakak panggil selanjutnya. Oke, kita next ke materi kita. Nah, kita akan kenal tentang sistem Android pada smartphone. Jadi Android yang kalian pakai itu, smartphone yang kalian pakai itu biasanya memiliki sistem Android. Nah, sistem Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh, seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android dengan dukungan finansial dari Google, yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Jadi sistem Android itu sekarang sudah milik Google. Nah, kita next. Versi sistem Android pada smartphone. Jadi ada versi Cupcake, kemudian Donut, Eclairs, Froyo, Ginger Bear, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, Kit Kat, Lollipop, and Marshmallow. Nah, ini adalah history of Android operating system. Jadi ini ada versi-versi Android pada smartphone. Kemudian, nah, yang terbaru sebenarnya ada Android 11. Tapi itu tidak kakak masukkan, kalian bisa searching sendiri. Nah, kita akan bahas 3 saja, 3 sistem Android yang terbaru, yaitu Android 10, Pie 9, dan Oreo 8.0. Android 10. Saya ke toilet.
Ya, boleh, silakan. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, kita masuk lagi ke materi. Jadi Android 10 itu tidak menggunakan nama makanan manis lagi atau dessert. Nah, tadi kan bisa lihat ya, ada Oreo, honeycomb, dan lain-lain. Itu pada Android 10 itu tidak menggunakan nama makanan lagi karena pihak Android tidak menemukan makanan yang berasal dari awalan Q. Nah, kalau pada Pi 9.0 itu Android versi 9 yang dinamai Pi, diluncurkan pada 6 Agustus 2018. Dilansir dari Kompas, setidaknya ada beberapa fitur yang ditambahkan dari versi sebelumnya. Kemudian Oreo 8.0 dirilis pada 21 Agustus 2017 dengan menambah lebih banyak fitur multitasking dan perombakan pada bagian notifikasi. Pengguna bisa mengatur mana saja notifikasi yang ingin ditampilkan. Itu pada Oreo 8.0. Nah, kita sekilas saja tentang sistem Android. Kita next. Nah, kakak pengen tanya nih ke kalian semua. Dari tadi kita lihat tuh, sistem Android kan menggunakan nama makanan manis kecuali yang Android 10. Nah, kakak tanya, kenapa sistem Android menggunakan nama makanan manis? Ada yang bisa menjawab? Hands up. Pihak Android. Siapa yang menjawab? Hagai ya? Ya, Hagai, silakan. Hagai Sianturi. Halo, Hagai Sianturi. Nggak tahu, Kak. Ada yang lain yang bisa menjawab? Ayo, kenapa sih sistem Android itu menggunakan nama makanan yang manis? Kak, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran? Biar gampang diingat. Biar gampang diingat. Ada lagi? Bentar, Kak. Ada lagi? Ayo, kakak tunggu. 1 menit lagi. Ada yang bisa menjawab? Nah, untuk menyimpan data Untuk menyimpan yang data. banyak. Yang banyak. Ada lagi? Honeycomb. Honeycomb. Ada lagi? Karena pihak Android tidak menemukan nama makanan bakawalan Q, Kak. Ada lagi? Agar bisa dihafal. Memberikan rasa senang. Memberikan rasa senang. Ada lagi? Biar mudah dihafal, Kak. Agar mudah dihafal, Kak. Nama depannya adalah Q. Ada lagi? Agar mudah dihafal, Kak. Sebagai nama setiap versinya. Oke, ada lagi? Oke, sudah time's up. Sudah jam 5. Oke, jadi kenapa sih sistem Android itu menggunakan nama makanan manis? Jadi ada yang benar tadi, biar gampang diingat, itu salah satu tujuannya juga. Tapi tujuan utamanya itu dapat menjadikan hidup semakin manis. Jadi pihak Android itu memiliki tujuan biar Android ini bisa berkembang dengan harapan hidup kalian itu menjadi semakin manis dengan menggunakan nama makanan manis. Begitu. Tapi benar juga, bagi kalian yang menjawab itu biar gampang diingat, ya itu benar juga. Dan jawaban-jawaban lainnya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita lanjut ke sistem iOS pada iPhone. Nah, bagi kalian nih, ada yang pengguna iPhone di sini? Belum? Oke, belum ada. Nah, ini sekedar kalian tahu saja. Samsung. Oh, Samsung. Oke, sekedar kalian tahu saja, iOS adalah sistem operasi seluler yang dibuat dan dikembangkan oleh Apple. Nah, kalau tadi itu Android dikembangkan oleh Google, sedangkan iOS itu dikembangkan oleh perusahaan Apple, khusus untuk perangkat kerasnya.
Ini adalah sistem operasi yang saat ini memberdayakan banyak perangkat seluler perusahaan, termasuk iPhone dan iPod Touch dan lain-lain. Itu juga mendukung iPad sebelum pengenalan iPad OS pada 2019. Oke, kita next. Nah, setelah kita belajar tentang sistem pada handphone, kita belajar tentang sistem yang ada pada komputer. Kita kenalan dulu sama sistem Windows. Yang biasanya kalian sering dengar Windows 7, Windows 10, dan lain-lain. Nah, Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows saja adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, tadi kita udah tahu kalau di handphone itu yang mengembangkannya itu kalau Android Google, tapi kalau misalnya iOS itu Apple. Nah, kalau misalnya Windows itu dikembangkan oleh Microsoft, perusahaan Microsoft. Dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis, sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dengan command line. Next. Nah, ini beberapa versi sistem Windows pada komputer. Yang terbaru itu sebenarnya ada Windows 12 kalau nggak salah, atau belum, kakak kurang tahu, kurang update tentang itu. Tapi yang sering dipakai sekarang adalah Windows 10. Nah, Windows 11 dulu kita bahas. Windows 11 adalah rilis utama yang akan datang dari sistem operasi Windows NT yang dikembangkan oleh Microsoft. Sistem operasi ini akan menjadi penerus Windows 10. Windows 11 diumumkan pada acara Microsoft pada 24 Juni 2021. Jadi ini baru rilis ya. Nah, saya mau nanya, Kak. Gimana kalau pertanyaannya ditampung dulu? Nanti di akhir akan kakak beri kesempatan. Boleh? Oke, terima kasih. Kak, izin ke toilet, Kak. Ya, boleh, silakan. Nah, kita lanjut ke Windows 10. Ini yang paling sering dipakai sekarang. Windows 10 itu merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Diperkenalkan pada 30 September 2014 dan dirilis pada 29 Juli 2015. Dan pada November 2015, Threshold 2 dari Windows 10. Kemudian kita ke Windows 8. Windows 8 dirilis untuk produksi pada 1 Agustus 2012 dan tersedia untuk umum pada 26 Oktober 2012. Windows 8 didahului oleh Windows 7 dan digantikan oleh Windows 10. Versi Windows terbaru yang tersedia saat itu. Nah, kita ke slide selanjutnya. Nah, seperti yang kalian lihat tadi ada Windows 7, Windows 8, kok tiba-tiba loncat ke Windows 10? Kenapa tidak ada Windows 9? Ada yang bisa menjawab? Karena Windows 10 bagi Microsoft sudah perfect. Ada pertanyaan lainnya? Maksudnya ada jawaban lainnya? Kak, izin ke toilet, Kak. Ya, boleh. Mungkin karena antivirusnya, Kak, lebih ampuh. Lebih ampuh. Ada lagi? Ada lagi? Ayo. Selain Bruce. Tidak ada? Oke. Jadi kakak kasih tahu, jawaban Bruce itu hampir benar karena Windows itu menganggap bahwa Windows ingin memberikan kesempurnaan, sedangkan kita menganggap kesempurnaan itu adalah nilai 10. Ya enggak? Misalnya kalau misalnya ulangan nih, wah yang nilai yang paling gede itu apa? 100 bukan? 100 atau 10 bukan? Iya. Ya. Makanya Windows itu tidak memunculkan Windows 9, tetapi langsung ke Windows 10. Begitu. Oke, kita next. Nah, ini sistem selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu sistem Linux. Sistem Linux adalah keluarga sistem operasi bebas dan sumber terbuka yang pada dasarnya dibangun di atas kernel Linux, yaitu sebuah kernel sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada 1991. Linux dirilis di bawah lisensi publik umum GNU versi 2. Nah, sebenarnya sekedar info saja, Linux ini banyak dipakai oleh para programmer. Kenapa? Karena
Yang pertama, dia lebih cepat daripada Windows. Kemudian ada fitur-fitur lainnya yang digunakan untuk programming yang lebih baik daripada Windows. Dan setahu kakak, Linux ini untuk pengamanan antivirusnya itu jauh lebih baik daripada Windows. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah games yang kedua dari PPT kita hari ini. Ada yang bisa menjawab? Berapa sih angka yang ada di tanda tanya? Kakak terima jawabannya di kolom chat. Silakan, kakak tunggu 2 menit sampai 09. Kakak tunggu. Berapa ya angka yang ditanda tanya ini? Ayo. Jawabnya cukup 1 kali saja ya. Oke, ada lagi. Kakak tunggu 1 menit lagi. Berapa ya angka yang ada di tanda tanya? Jawabnya cukup 1 kali. Kakak tunggu 1 menit lagi. Sudah ada yang benar tadi. Kakak kasih clue. Sudah ada yang benar tadi. Bruce tahu jawabannya, Bruce? Kemarin udah, tapi sekarang udah lupa lagi. Oke, nanti kita lihat jawabannya apa dan caranya bagaimana. Oke, kita close sampai Hillary Quinn. Oke, jawaban yang benar itu 19. Dari mana, Kak, 19? Kok bisa sih 19? Nah, ini nih. Jadi, ini kita bagi 2 dulu. Yang bagian atas dan bagian bawah. Bagian bawah kita tambahin dulu semuanya. 33 ditambah 21 ditambah 30 tambah 23 itu totalnya 107. Nah, tinggal di sini nih di bagian atas ini. 36 tambah 25 tambah 27. Nah, berapa biar hasilnya 107? 19 ditambah 19. Jadi 19 ditambah 36 ditambah 25 ditambah 27 itu 107. Gitu. Tadi kakak ada lihat Iron sama apa ini? Haikal ya? Haikal atau Hillary? Iya. Ada 3 orang tadi yang benar dari penglihatan kakak. Ada yang dikurangi 2 atau yang ditambah 3? Kak. Kak mau tanya, Kak. Oke, maaf ya tadi sinyal kakak ada kendala. Kakak kembali lagi. Oke, ini kakak ulang ya.
Shortcut atau shortcut keyboard adalah kombinasi tombol keyboard yang Anda tekan untuk melakukan berbagai tugas yang digunakan pada komputer. Nah, ini untuk mempermudah kalian ketika mengerjakan tugas. Nah, next, ini contoh-contoh dari shortcut. Shortcut itu ada banyak banget, tapi kakak ambil yang paling sering digunakan. Contohnya, kalian bisa lihat keyboard kalian sambil lihat keyboard kalian. Ada tulisan CTRL, itu bacanya control. Control plus Z, itu undo. Undo itu kembali ke perintah sebelumnya. Kemudian Ctrl A itu untuk pilih semua teks. Kemudian Ctrl C itu untuk salin teks. Ctrl V itu untuk tempel. Kemudian Ctrl X itu untuk potong. Kemudian ada tulisan ALT, Alt, dan Tab. Alt plus Tab itu beralih layar. Kemudian Ctrl plus Alt plus Del itu mengakses Task Manager. Jadi kalian biasanya kan klik kanan terlebih dahulu, kemudian baru salin atau tempel kan. Nah, di sini kalian bisa lebih cepat. Jadi kalian caranya itu sama-sama klik di CTRL atau Control, sama misalnya kakak ambil C. Nah, itu kalian klik sama-sama, nanti akan salin dengan sendirinya. Itu untuk Control C dan kontrol-kontrol lainnya. Gitu untuk cara pemakaiannya. Nah, kakak buka sesi Q&A-nya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Selesainya kapan, Kak? Siapa itu? Silakan raise hand. Naomi dulu lah, Naomi aja dulu. Naomi yang bertanya tadi ya? Iya, Kak. Ya, Kalau untuk nanti selesainya segera ya. Oke? Sebentar lagi ya. Oke, ada yang lain? Ada tugas gak, Kak? Siapa itu? Kakak cuma terima yang raise hand, soalnya kakak nggak kelihatan nama kalian. Udah, Siapa Kak. itu? Oke, kakak dari Syebat dulu ya, Syebat Sasongko. Mau tanya apa? Nanti kita ada tugas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, spoiler buat kalian, kita pada pertemuan ketiga atau keempat, kita akan mengadakan kuis. Nah, kita ada kuis. Jadi, tugasnya itu dalam bentuk kuis. Jadi, nilai kalian nanti akan kakak serahkan ke guru-guru kalian. Nah, nanti kita akan kuis. Jadi, kalau misalnya kalian pengen PPT ini, pengen materi ini, kan bisa DM kakak di Instagram ataupun media sosial lainnya. Kalau misalnya, karena PPT ini akan kakak gunakan, materi ini akan kakak gunakan untuk kuis kalian nanti. Oke, Syebat? Persiapkan dengan baik ya. Oke. Ada lagi? Bintang 5A. Silakan Bintang. Kak, ujiannya kapan ya? Ujiannya? Oke. Kalau dari jadwal kakak itu pada pertemuan ketiga atau pertemuan keempat. Nanti satu pertemuan sebelum ujian kakak akan kasih tahu. Tenang aja. Nggak akan tiba-tiba kok. Oke? Bintang? Ya. Oke, silakan Bruce. Kakak ada sesi unit 3. Unity. Untuk sekarang Unity kakak belum sesi Unity karena itu materinya cukup berat untuk kalian yang masih SD gitu. Mungkin next time kita ada Unity ya. Oke, Bruce? Oke. Oke. Silakan Naomi. Kak, Zoom-nya kapan-kapan aja, Kak? Zoom-nya kapan aja? Oke, untuk jadwalnya itu besok ada Jumat. Kemudian nanti hari Senin sampai hari Jumat lagi. Lalu Senin sampai Jumat. Ya, berarti hari Jumat besok. Kemudian nanti hari Seninnya sampai hari Jumatnya. Selalu jamnya sama, jam 4 sore sampai jam 5 sore harusnya. Nggak Oke? ada perubahan kan, Kak? Oke, Kak. Selagi tidak ada pengumuman, tidak ada perubahan ya. Oke, Kak. Lalu siapa lagi? Silakan raise hand.
Bagi yang sudah, silakan lower hand ya. Reifa. Hai Reifa. Kak, nama Instagram kakak apa ya? Nama apa? Instagram? Ya, nama Instagram. Oke, ini sosial media kakak. Kalian bisa follow Instagram kakak ataupun LinkedIn kakak. Sudah? Sudah, Reva? Ada lagi? Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya, misalnya materi ke depannya seperti apa, kemudian atau ada hal lain? Jadi nanti selama 7 pertemuan ini kita akan ada 2 kali kuis. Nah, jadi kalian setiap kakak menjelaskan kalau misalnya ada yang penting nih, kan bisa screenshot ataupun kalian catat ya di buku kosong. Kak, kalau misalnya nggak punya Instagram, bisa kayak apa ya? Kayak mana ya minta materinya? Materinya bisa di-share di grup gak, Kak? Nanti kakak share WA aja ya. Tapi kalian nanti perkenalkan diri ya, soalnya kakak nggak tahu nama kalian. Oke? Kak, mau tanya. Kak. Oke, itu nama WA kakak. Tapi nggak punya Instagram kakak. Nah, kalian bisa WA. Nomornya udah kakak kasih ya. Oh, iya, Kak. Kak, mau tanya, Kak. Apa? Emang kalau pelajaran TI ada grupnya nggak, Kak? Kalau untuk sekarang mungkin belum ada ya grupnya. Tapi kalau misalnya nanti ada grup, nanti mungkin bisa diinfokan kembali ya oleh guru-guru kalian. Oke, Kak. Saya mau tanya, Kak. Ya, Bintang? Kalau mau minta materinya sama kakak lewat Instagram, boleh nggak, Kak? Boleh, boleh. DM aja ya, nanti kakak bisa balas. Oke? Kak. Oke, ada lagi? Yang ingin bertanya? Tidak, Kak. Enggak? Kalau nggak ada, kakak tutup ya. Sudah? Sudah semua ya? Sudah, Kak. Okay. Thank you for today, all. I will return this session to Ma'am John. Hello, Ma'am. Thank you, Kak Marla. Thank you, makasih, Kak Marla. Thank you. Okay, thank you everybody for your time. Now, please don't forget to to fill in. Hello, Irene. Did you fill in your attendance list? Yes, Fill in your attendance list. Oke, daftar hadir isi ya. Mana linknya Kak Marla? Bisa di-share lagi? Nah, itu linknya. Silakan ya. Nah, untuk ini sementara kalian isi linknya semua. Kita akan putar lagu atau karton lagi. Terima kasih ya, Kak Marla. Okay, teachers join. Are you there? Yes, sir. That's good. So they are going to fill in the attendance list. While they're doing that, go ahead and please play the cartoon, whatever that you have prepared. Thank you, Kak Marla. You're welcome. Thank you, Kak Marla. Jangan lupa ya, isi ya, daftar hadir ya. Kita tunggu dari teachers join, ini dari Filipina. Yang lagi mau share screen. Oke. Ya. Gimana kira-kira kalian belajar nggak hari ini? Sudah suka bikin game? Samuel, kamu suka? Suka, Pak.
Ah, gitu dong. Irene, you like it? Yes, sir. Yes. Now you can play and you can make your own game, okay? Great. Where is Xing Xing? Did you see Xing Xing? No. No Xing Xing. Why she did not join? You can, I will ask her. yeah, please go ahead and ask Xing Xing. And also ask your other friend. sir. Yes. Halo Alexander Perlindungan. Halo. Alexander mana Alexander? Nah, gimana Alexander? Kamu belajar nggak hari ini? Belajar, Pak. Iya, kamu suka? Suka, Pak. Ya, jadi rajin-rajin ya. Besok datang lagi ya. Gitu. Kasih tahu teman-teman kamu yang belum join untuk ikut ya. Halo, Dennis ganteng. Oke, Dennis ganteng ini. Ganteng memang kelihatannya nih. Ayo Dennis, buka kamu punya itu. Jangan mute dong. Gimana Dennis? Kamu suka? Suka. Nah, gitu. Kamu suka nanti bisa jadi jago komputer, masa depannya luar biasa bagusnya Dennis ya. Jangan lupa ikut bahasa Inggris ya. Kamu daftar nggak bahasa Inggris? Saya daftar, Pak. Daftar ya. Jangan lupa semua daftar karena nanti kamu kan udah lihat itu programmingnya, kode-kodenya dalam bahasa Inggris. Gitu. Jadi kalau kalian bisa bahasa Inggris, itu akan lebih mantap lagi ya. Oke, David, how are you? David? Ayo, David 1C nih. Gimana kamu suka, David? Kamu lagi mute itu. Coba di-unmute. Nah, gitu David. Kamu belajar nggak hari ini? Kamu suka ikut gamenya? Suka ya? Ya, bagus. Kalau Maxwell gimana, Maxwell? Maxwell, kamu lagi ngobrol ya, Maxwell. Kamu lagi muted tuh. Maxwell gimana? Kamu suka? Suka ya, bagus lah. Kemudian, yes, what is it, Irene? Maxwell is my classmate. Oh, okay, good, good, good. Bring more of them, okay? All right. Don't forget also, in January we will have a very, very exciting program, the English program. Very exciting. Okay, and we use we use the curriculum from the American curriculum for everybody. Halo Bintang, Bintang 3 ya, 5A. Oh, ini udah kelas 5 nih Bintang. Kamu suka? Suka banget, Pak. Oh, suka banget. Bagus dong ya. Nah, terus datang ya. Ini ya. Halo Riviva. Reva. Halo Reva. Iya, Pak. Ya, kamu suka juga ikut ini game? Suka, Pak. Nah, jangan lupa ikut terus ya. Oke. Gimana? Jojo nih, Jojo. 25 nih, Jojo nih absennya. Jojo gimana Jojo? Jojo suka absennya? Oke. Ini yang pakai screen tanda tanya siapa ya? Namanya ya. Ganti dong screen name-nya, jangan tanda tanya. Nah, halo Veronica. Veronica Gilda 3D ya, absen 27. Gimana kamu tadi ikut belajar? Ikut. Nah, gitu. Bagus. Nah, gitu, Penhat. Jangan tanda tanya ya. Oke. Sekarang kita pergi ke Shakira nih. Shakira yang banyak tanya tadi. Shakira, kamu pinter banget matematiknya. Anggur-anggur kamu bisa ya. 1,27. Bagus. Shakira kelas berapa? Kelas 5 ya? Kamu lagi mute? Kelas 6. Oh, kelas 6. Ya.
Bagus dah, ajak teman-teman kamu ya, yang lainnya. Nah, ini kesempatan belajar. Oke, Tristan, Edna, MP Gilbert, how you guys doing? too. Okay. Oh, your friend too. Wow. Wow, 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 wow. Yeah, bring them. grade more, two. okay? Yes, 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 yes. How about Benny? Benny? Okay, kelas 4B. Okay. And Kayla. And then Indah Mulani. And then Duma, Dilo, Leora, hello. Selamat bergabung ya. Besok jangan lupa datang lagi. Gitu loh. Oh, ini HR, Shebat Sasongko. Ini Krisa, Katrina, Angel. Oke, Samuel tadi udah diadres, Hillary, Rafael. Oke, kelas 5 absen 27. Siapa ini namanya? Siapa namanya ini? Mitch, Mitch ya. Oke, you are mute, Mitch. Oke. Hello. Oke, Vincent, Felix. Hello, 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 hello. Hillary. Okay. So we already addressed everybody. Thank you. And then teachers, are you ready to share your screen? No. Yes, sir. Okay. Okay, show them. Yeah, show them the. Okay, good. Go ahead. Goodbye, 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 friends. Goodbye, 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 friends. Time to say goodbye. But first, walk, walk, walk. Jump, jump, jump. Run, run, run. Stop. Hop, hop, hop. Swim, swim, swim. Dance, dance, dance. Stop. Goodbye, 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 friends. Goodbye, 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 friends. It's time to say goodbye. Goodbye. Okay, goodbye everybody. Sampai besok ya. Okay. Goodbye. Goodbye, Mr. Harry. Goodbye. Bye. Hello. Goodbye. Goodbye, everyone. Okay, Teacher Joanne, they are leaving now. Okay, say thank you to Teacher Joanne. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. Thank you also for joining us today. You can put your cam on, teachers. All right, sir. Okay, bye-bye everybody. Ya, ini Teacher Joanne-nya nih ya. Say bye-bye to Teacher Joanne. Bye, teacher Joy. Goodbye. See you again tomorrow. Bye. Tomorrow will be Teacher Ivy, right? Yes, So sir. tomorrow you will have a new teacher. Okay, Yes. Teacher Ivy. And Monday, Teacher Joanne again. Okay. That's right. All right. Goodbye, everybody. Goodbye, everyone. Bye, everyone. Okay.
And then Thank you. teachers Joanne, we Sir. will meet after this, okay? Yes, We'll meet sir. after this with teacher Ivy. Yes, Okay. sir. After this All meeting, right. sir. Okay. So I think some of the students taking in. Okay. Bye, Yes, Irene. sir. Bye, bye, everybody. Bye, Bintang. Bye, Jojo. Bye, Sakira. Bye. 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 Bye, Sakira. Bye, Leona. Bye-bye. Okay. Okay. Thank you, Hillary. Bye-bye. Okay. Thank you, Mister. Bye, Leora. Okay. So we will have a teachers meeting after this. Okay. So hopefully we'll see you again tomorrow. Okay. Bye-bye, Angel. Leora. Okay. Bisa ditutup ya. Irene bisa tutup tomorrow lagi ya. Bye-bye. Okay. All right. Bye-bye. We still have 7. Naomi. Bye-bye, Naomi. Bye-bye, Erin. Angel. Bye-bye, Vincent. Okay. Okay. That is good. That is really good. Bye-bye, teacher. Yeah. Bye-bye, Naomi. Bye. Bye. Okay. So in a minute, your teachers will drop you from the meeting. Okay. All right. I'll see you again tomorrow. All right. At the same time, bring all your friends. Okay, teachers, Joanne, you can drop them All right, manually. sir. All right, sir. Okay. Okay. Just mention their name, say bye. Bye, Erin. Okay, great. Bye-bye, Bye, Leona. Laura. Leora. Yes. Leora, yes. Bye-bye, Leora. And Angel. Mhm. Bye, Angel. Okay. The last one, Angel. Okay. Bye, Angel. Yeah. Good. All right. Well, yeah. I think Ma'am Ivy is in. Sir, I am really sorry, sir. I don't know. Actually, sir, we really had a bad weather today, sir. It's the heavy. I mean, the wind is so strong. I don't know. Maybe it is because yesterday I made it, sir, and my connection is strong. It's just sometimes it is interrupted, sir. And I was afraid earlier because maybe the the meeting will be distracted because of my connection. Yeah, Ma'am Ivy is in, sir. I am really sorry, sir. My God. It's okay. Can you invite teachers Ivy to come? Yes, sir. Yes, sir. She's in, Yeah. sir. Oh, she is? She has Yes, no- sir. Ma'am Ivy. Okay, my Yes. teachers Ivy. Okay, just join. Okay. Yeah, good, good, good. So maybe teachers Ivy can, have a very good update on the property that we are, you guys plan to rent. Yes, sir. Yeah, go ahead, teachers Ivy. Ma'am Ivy. Why is it so unfair? Why is it the connection is too good to at this moment? You pray a lot during the program? Really, sir? I really prayed a lot because I started really at 4 p.m. Philippine time. I started early. Yes, this is good. I prepared a lot, then suddenly the connection is Yeah. All right. So teachers Ivy. Ma'am Ivy, you are okay. She's in mute, sir. Ma'am Ivy. Yeah, I'm so sorry, sir. I just get my headset. Yeah, I think congratulations to both of you. Especially teacher Joanne. She has prayed a lot during the program.
Because I noticed you dropped twice, right? Yes, sir. Yeah, Oh teachers my God, Joanne my dropped connection twice was lost again. because of the connection. Sir, can I use my phone now? I will change Okay, my okay. I will leave, then I will return later. Yes, yes, yes. Go ahead. Oh, Okay. hello. So teachers Ivy. No. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello, sir. Yes, Yeah. sir. So I heard that is really good experience. You talk with the property owner. You really like it, didn't you? I will send it the picture here, sir. Actually, I got the picture already. The room that actually I already choose it because that room is very far and it is very quiet and it's quite a big room and it is not yet been occupied. They're trying to let's say set up a bed, and then I told her, oh, this room is really nice and we can really use it Mhm, because it's really big. And she told me what do you want me, mom, what do you like this room to be look like, mhm, since you mentioned that you will be having a class. And I told her, well, mom, since we'll be having the class, basically we want it to be divided so that mhm, we can avoid the echo. mhm, mhm. And Yeah. then uh, we agree that if we agreed with the price, they will go directly fixing the room. Mhm, mhm. Yeah, 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 yeah. So the owner is, I Because, mean, go ahead. yes, sir, because she cannot give me the fixed price, sir, and I cannot negotiate well with her as of this moment because she is just the sister of the owner. Because Mhm, the owner is a working in Canada, so that is why. And she told me that he will going to call it tonight, and he will told her about my the one that I've tell her the negotiation. If she will agree with it, then we can have it, sir. mhm, mhm. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay. So when will you come back over there to bring your router and also to bring your computer to test? Yes, sir. And then, sir, for the connection, the signal there is really good because it is near to the tower, the cell site tower, the connection Mhm, tower. So mhm, it is really guaranteed that the connection in there is really good. It's just mhm, that she told me that the owner really wanted to put up a Wi-Fi in that house, but then the sister, who happens to be the tenant, she told her sister, the owner, that no need to put up because um the place has a good connection. That is mhm, why they did not put the Wi-Fi due to the good connection, because she just tell the sister that the people there would just load their phones to have a load and can surf already to the internet.